Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video keempat saya. Mohon maaf, maksud saya video kelima saya, yaitu tentang simulasi komputer. Pada video kelima kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya distribusi dalam probabilitas simulasi komputer. Apa pentingnya distribusi probabilitas? Pentingnya adalah, pertama, banyak proses yang melibatkan ketidakpastian dalam simulasi. Kemudian, ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi ketika faktor-faktornya semakin banyak dan stasiun-stasiunnya semakin kompleks. Jika kita mengambil contoh simulasi antrian sederhana saja, maka ada banyak proses yang tidak pasti, seperti waktu kedatangan pelanggan itu tidak pasti, waktu pelayanan juga durasinya tidak pasti, dan jumlah permintaannya pasti sangat tidak pasti. Maka dari itu, simulasi komputer, meskipun sederhana, membutuhkan yang namanya distribusi probabilitas. Namun, distribusi probabilitas itu memiliki beberapa jenis, yaitu ada yang disebut dengan distribusi eksponensial. Namun dalam hal ini, kita akan membahas tentang distribusi eksponensial, yaitu distribusi yang digunakan untuk menggambarkan waktu antar kedatangan dalam sistem antrian. Karakteristik utama distribusi eksponensial adalah waktu antar kedatangan bersifat random. Rata-rata waktu antar kedatangan tetap tetapi tidak pasti. Digunakan untuk menggambarkan proses yang terjadi dalam waktu yang tidak dapat diprediksi secara pasti, seperti kedatangan pelanggan. Makanya dalam simulasi antrian di dalam sebuah toko di kasir itu, kita butuh yang namanya eksponensial ini. Jadi, di video kali ini saya juga akan membagikan tentang langkah-langkah membuat simulasi komputer menggunakan distribusi probabilitas eksponensial. Langkah 1 yaitu memilih distribusi. Dalam contoh ini modelnya adalah kedatangan pelanggan yang bersifat random. Oleh karena itu yang cocok dipakai adalah eksponensial. Kita harus menggunakan kode SIMPI ya untuk distribusi eksponensial, yaitu dengan tentunya kita mendownload dulu SIMPI di CMD. Kemudian kita gunakan simpi.random.expovariate untuk menghasilkan waktu antar kedatangan yang mengikuti distribusi eksponensial. Berikut ini contoh codingan kode Python. Jika Anda sudah menonton video keempat, maka di keempat dan ketiga, maka kita sudah membuat dua file atau dua simulasi yang sederhana dan yang kompleks. Di sini kita coba membuat simulasi ketiga, yaitu simulasi exponential.py di dalam folder project simulation di local D ya. Ingat, buat saja lagi file bernama simulasi exponential.py. Kemudian tuliskan codingan berikut mulai dari import simpi sampai dengan kita memanggil dan menjalankan fungsi daripada simulasi tersebut. Berikut ini codingannya. Silakan dilihat dan boleh di copy paste. Penjelasan kode ini ada metode yang digunakan untuk random, yaitu tujuannya untuk menghasilkan waktu kedatangan yang mengikuti fungsi distribusi eksponensial. Angka 10 adalah rate kedatangan yang menentukan seberapa sering pelanggan datang. Dengan simulasi ini, pelanggan datang secara random dan setelah kedatangan pelanggan berikutnya dilayani di kasir yang hanya memiliki kapasitas 1. Waktu pelayanan di set sebesar 3 unit waktu. Nanti kita ke langkah kedua. Sesuaikanlah distribusi lain. Tentu saja, distribusi eksponensial ini bukan satu-satunya distribusi dalam simulasi atau distribusi probabilitas. Ada banyak jenisnya, seperti yang sudah saya paparkan di awal. Jika prosesnya lebih kompleks, ada jenis-jenis distribusi lain yang bisa dipakai, yaitu distribusi normal, distribusi uniform, dan distribusi log formal untuk yang kejadiannya lebih panjang. Kemudian, langkah ketiga itu menjalankan dan menganalisa hasil. Terakhir, setelah simulasi tadi berjalan, kita jalankan di CMD, hasilnya kan bisa kita analisis sebagai berikut. Apakah waktu tunggu pelanggan terlalu lama? Apakah kasir sudah cukup efisien? Dengan distribusi yang tepat, gambaran yang lebih akurat bisa didapatkan tentang sistem dan melakukan optimisasi atau reparasi. Nah, maka dari itu dengan
penggunaan distribusi probabilitas yang tepat, kita bisa memodelkan sistem yang lebih realistis lagi, lebih akurat lagi, lebih efisien lagi, dan lebih mendekati kebenaran dan tak dapat diandalkan. Jadi pada video kali ini kita belajar tentang distribusi probabilitas dengan jenis eksponensial untuk menghitung waktu kedatangan pelanggan. Selanjutnya, kita bisa mencoba distribusi lain sesuai dengan kebutuhan simulasi. Demikian video kelima saya tentang simulasi komputer yang membahas tentang distribusi probabilitas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.